Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Wali Santri dalam kajian parenting. Ini yang pertama di tahun ajaran 2022-2023. Hari ini saya Naila. Saya akan memandu kegiatan pada hari ini bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Yahya PhD. Beliau adalah Senior Advisor di Tursina IBS. Tema kita pada pagi hari ini cukup menarik karena ini sepertinya relate dengan baik orang Bapak Ibu Wali Santri yang anandanya masih inden, masih ada di kelas 1 maupun sampai kelas 6. Dan juga dengan Bapak Ibu Wali Santri yang saat ini anandanya juga sudah menjadi santri Tursina. Tema besarnya adalah jangan tukar surga anak dengan memanjakannya. Ini spektrumnya banyak ya Ustadz ya kalau memanjakan itu. Nah, baik, tanpa berlama-lama mungkin kami persilahkan kepada Ustadz Yahya. Monggo Ustadz untuk memulai kajiannya. Untuk pertanyaan, monggo Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom live chat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Memanjangkan anak dan mencintai anak, dua kata yang memiliki kedekatan tapi berimplikasi amat sangat berbeda. Menyayangi anak akan melahirkan anak-anak yang mengerti kasih sayang dan diharapkan nanti juga dia akan menjadi pribadi yang menyayangi orang lain. Tapi memanjakan anak akan menjadikan anak yang manja, tidak kokoh dia, dan kemudian juga tidak pasti dia akan mampu menyayangi orang lain. Justru utamanya adalah bukan karena dia memanjakan anak, tapi karena orang tuanya soleh. Satu kisah misalnya di dalam surah Al-Kahfi, kisah terakhir dari perjalanan Musa dan Khidir, ketika Nabiullah Khidir sampai di satu daerah, di satu kota yang masyarakatnya selfish, materialistik, individualis, dengan digambarkan ketika Musa dan Khidir kepayahan dan istad'ama, dia mengetuk setiap pintu rumah yang ada di kota tersebut untuk meminta sekedar minuman dan makanan, akan tetapi tidak ada satupun pintu yang membuka untuk menerima dia menjadi tamunya. Dan apa yang terjadi? Nabi Khidir meneruskan perjalanannya dan dia dapati ada tembok yang hendak roboh. Alih-alih dia melewatinya, justru Khidir yang dalam keadaan lapar ini justru kemudian membangun tembok lagi. Maka kemudian Musa bertanya kepada Khidir, kata Nabi Musa alaihissalam, mungkin engkau bisa meminta upah karena jerih payah yang engkau lakukan ini, karena meninggikan tembok yang akan rubuh. Tentu ini sesuatu yang sangat aneh bagi Musa alaihissalam. Dalam keadaan yang amat payah, di masyarakat yang individualistik, materialistik, justru Khidir melakukan perbuatan yang totally different. Dia memberikan sikap sosial yang sangat baik, empati sosial yang sangat baik, dengan cara meninggikan tembok dan kemudian memproteksi rumah anak yatim itu. Al-Quran menjelaskan kenapa Nabi Khidir meninggikan tembok tersebut. Al-Quran menjelaskan bahwa dilakukannya ini adalah karena di bawah tahtal jidar, di bawah tembok tersebut ada kanzul lahuma, ada treasure, ada perbendaharaan untuk kedua anak ini. Li ghulamaini yatimaini, kata Al-Quran. Jadi rumah ini adalah milik dua anak yang yatim, yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Dan di balik tembok itu, di bawah tembok itu ada treasure atau ada perbendaharaan. Para mufassirin berbeda pendapat. Ada yang menyatakan yang pertama dia suhuf ilmuin, ada lembaran-lembaran ilmu. Tetapi pendapat yang terkuat di sana adalah lempengan dari emas dan juga ada fiddah, ada perak. Yang lempengan itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Menakjubkan bagaimana ada orang yang meyakini kematian tapi dia bisa berbahagia. Betapa menakjubkan bagaimana ada orang yang meyakini
bahwa dunia dan harta ini akan hilang, tapi dia mencintainya dan seterusnya. Dan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah misalnya menurut satu riwayat. Yang disebut oleh Al-Quran adalah bahwa harta ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kedua anak yatim yang hidup di tengah masyarakat yang selfish, di tengah masyarakat yang individualis. Al-Quran menyatakan fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Allah memang sengaja membuat anak muda ini, dua anak kecil ini sampai nanti di usia remajanya dia. Untuk apa? Agar setelah dia remaja dan dia sudah punya kemampuan decision making, dia sudah faham, maka kemudian dikeluarkanlah harta ini. Tetapi yang menarik adalah alasannya kenapa kemudian anak yang masih belum berbuat baik ini, tidak ahli ibadah, tapi dikaruniakan rizki yang sedemikian banyak oleh Allah SWT. Bahkan disebut dengan kanzul, disebut dengan treasure. Alasannya disebutkan dalam surat Al-Kahfi adalah wa kana abuhuma salihah, karena kedua orang tuanya saleh. Dan yang menarik, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Bahkan satu riwayat menyatakan ini orang tua yang nomor 7. Jadi kakek, grandfather sama mothernya sana. Jadi begitu dampak kesolehan orang tua terhadap kebaikan dan bahkan jasmani, ruhani, bahkan finansial dari anak-anak kita. Maka mari kita pertanyakan pada diri kita masing-masing, terutama sebagai orang tua, kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang baik, baik secara jasmani, secara ruhani, dan bahkan secara finansial, memanjakan bukan satu-satunya cara. Al-Quran mengingatkan kesolehan adalah cara yang paling ampuh untuk menjadikan kesejahteraan buat anak-anak kita. Mari kita lihat gambaran di dalam Al-Quran bagaimana pendidikan yang tidak memanjakan diberikan oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam yang digambarkan di dalam Al-Quran secara menarik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Musa alaihissalam setelah dihanyutkan ke dalam sungai. Al-Quran menyatakan wa asbaha fuadu ummi Musa, dan kemudian kata Allah SWT hatinya ibunya Nabi Musa alaihissalam farigha. Apa yang terjadi? Farigha, hatinya itu kosong, emtihad. Kenapa? Karena dia digambarkan setelah menghanyutkan Musa alaihissalam, maka hampir seakan-akan semua kebahagiaan yang ada di dalam hatinya seorang ibu itu hilang semuanya. Quran menggambarkan kesedihan yang amat sangat puncak dialami oleh ibunya Nabi Musa dengan kalimat farigha, emtihad. Ini gambaran dari hati yang kosong, tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi kesenangan. Kenapa? Karena sekarang anaknya dihanyutkan ke dalam Sungai Nil. Apa yang dimaksudkan? Yang pertama, untuk menggambarkan gambaran dari orang tua yang sangat sayang, sangat cinta kepada kedua anaknya. Satu Nabi Musa, dan yang kedua adalah nanti kakaknya Nabi Musa yang perempuan. Tetapi lagi-lagi mari kita pikirkan, apakah ibunya Nabi Musa memanjakan kedua anaknya? Tentu kalau kita lihat dalam Al-Quran, gambaran kasih sayang dari seorang ibu yang ditampilkan di dalam surah Al-Qasas ini tidak menunjukkan bagaimana ibunya Nabi Musa memanjakannya. Akan tapi justru nanti lihat apa yang terjadi setelah Al-Quran menggambarkan sedihnya amat sangat ibunya Nabi Musa. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. In kadat, hampir saja, latubdi bihi, ya, tidak kuat rasanya ibunya Nabi Musa alaihissalam. Hampir saja dia ingin meledakkan apa yang ada di dalam hatinya, menjerit dia karena anaknya Musa alaihissalam dihanyutkan ke Sungai Nil. Hampir saja dia ingin mengungkapkan kesedihannya, menjeritkan apa yang ada di dalam hatinya untuk memanggil Musa yang sedang hanyut di Sungai Nil. Akan tetapi Allah kemudian mengikat hatinya. Ya, Allah mengikat sehingga kemudian menjadi tentram. Ya, kata Allah SWT, agar apa? Litakuna minal mu'minin. Apa kemudian yang terjadi? Wa qalat li ukhtihi kussih.
Dan ibunya Nabi Musa kemudian berkata kepada saudarinya Nabi Musa alaihissalam. Ini yang kita lihat. Apa yang dikatakan? Qusih. Ikutilah jejak dari saudarimu. Kita melihat satu perintah yang diberikan oleh orang tua ini kepada kakaknya Nabi Musa alaihissalam atau sisternya Nabi Musa alaihissalam dengan kalimat yang indah, qusih. Satu perintah untuk menggambarkan pola pendidikan yang diajarkan oleh ibunya Nabi Musa. Satu, Nabi Musa tidak, ibunya Nabi Musa memberikan bentuk pola pengajaran. Yang pertama, memberikan kepercayaan kepada anaknya. Anak-anak pada usia teenager seringkali kemudian berada di dalam keinginan dia untuk berusaha diorangkan, ya bahasa kita. Dia sedang berada pada usia kepingin dia menjadi somebody. Sementara orang tua masih melihatnya seperti baby. Sehingga kemudian poinnya biasanya, kenapa orang memanjakan? Karena dia masih menganggap dia anaknya. Yang masih imut-imut, yang masih mau dimanjakan. Sehingga kemudian dia tidak diberikan pendidikan atau treatment sebagaimana usianya. Mestinya pada usia teenager, SMP, SMA, ini adalah waktu di mana anak mulai diberikan kepercayaan. Mulai diberikan kepercayaan untuk mengambil sikap. Itu yang pertama. Dan ini adalah berlawanan dengan memanjakan. Karena biasanya memanjakan itu dekat sekali dengan menspoil anak. Karena misalnya ibu terutama sangat takut, janganlah dibantu lagi, tidak boleh lagi, dan seterusnya. Jadi memanjakan bukan saja memberikan sesuatu terus-menerus berupa misalnya apa saja yang disenangi oleh anak, sehingga kemudian anak tidak bisa berkembang dengan baik, karena kemudian dia tahapan usianya masih bermain terus, syahwatnya terus yang dipenuhi, keinginan bermainnya terus yang dipenuhi, atau melarang anak untuk berkembang. Karena kemudian misalnya tidak boleh melakukan ini, tidak boleh begitu, dilarang untuk mengambil kesimpulan begini, dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga bagian dari memanjakan. Mari kita lihat, kakaknya Nabi Musa ini masih teenager, perempuan. Bayangkan ini situasi yang amat sangat gawat. Karena tentara datang ke rumahnya, hendak membunuh adiknya yang namanya Musa yang masih kecil. Ibunya diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan bayi mungil Musa ke Sungai Nil. Tetapi sekarang tentu ibunya tidak bisa melakukan perbuatan sendiri untuk menelusuri kemana bayi mungil Musa ini dihanyutkan oleh Sungai Nil ini. Karena itu lihat, anak yang masih teenager ini diberikan kepercayaan oleh ibunya pada situasi yang sangat kritikal ini. Misalnya, kan tidak ada lagi. Kalau misalnya bapaknya yang mengikuti, amat sangat kentara kemudian. Kalau ada bayi di rumahnya Musa alaihissalam. Sehingga ibu memberikan kepercayaan kepada anaknya yang teenager. Tentu ini ketakutan karena resikonya amat sangat bahaya tentu. Ini risky job. Tapi memang tidak ada pilihan yang lain. Tentu kita nanti akan diuji atau berada pada situasi yang jauh berada levelnya, kesusahannya dibanding pada putrinya atau kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Tapi kita lihat dulu ceritanya. Apa yang diperintahkan oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam adalah kepada kakak perempuannya, qusih, ikutilah. Perintahnya cuma satu, adalah ikutilah. Kusi dari kata qassa. Qassa itu kalau kita menapak tilasi bekas tapak kaki yang sudah pernah kita jalankan. Misalnya kalau orang ke atas gunung, itu kemudian kelihatan tapak kakinya, terus orang berikutnya ngikutin lagi, orang berikutnya ngikutin lagi. Setiap tapak kaki itu kita ikutin, napak tilas, ya. Kita ikutin selangkah demi selangkah sampai dari awal sampai ujung. Namanya qassa. Dari situ diambil kata kisah. Karena kata kisah sebenarnya adalah menceritakan kembali, ya, tapak demi tapak kehidupan seseorang. Karena itu disebut dengan kisah. Nah, Quran menyatakan qusih.
Kenapa? Karena sekarang begitu dihanyutkan, karena rumahnya Bani Israel itu berada di dataran yang tinggi, berarti sungai Nil itu akan turun ke bawah, maka pasti dia akan turun ke bawah. Lah di bawah adalah istananya Firaun. Maka perintah ibunya adalah ikuti nak. Sekarang mari kita lihat, perintah yang singkat, padat, dan memberikan kepada anak kemerdekaan, satu, untuk berijtihad, untuk berpikir, untuk mengambil keputusan. Nah, ini beberapa hal yang biasanya orang tua tidak berani memberikan kepada anak pada usia teenager. Kenapa? Takut salah, takut tidak berhasil, takut begini dan begitu. Padahal ini penting. Anak-anak pada usia teenager memang dia harus mengalami salah, agar dia tahu resiko dari salah, agar dia punya eksperimen, agar dia punya experience dalam hidupnya dan seterusnya. Nah, penghalang anak untuk bisa mandiri, punya independensi, penghalang anak untuk bisa mampu melakukan decision making, penghalang anak untuk bisa berpikir secara mandiri, salah satunya adalah memanjakan. Maka memanjakan sebenarnya alih-alih bukan ekspresi dari kecintaan, tapi sesungguhnya adalah kita sedang menghancurkan pertumbuhan anak itu sendiri. Karena dengan memanjakan sebenarnya satu, kita tidak membuat anak mudah untuk independen, tidak membuat anak untuk mampu berpikir secara free, tidak membuat anak untuk bisa berkreasi, ya. Creative thinking kemudian tidak muncul semuanya itu gara-gara kita memanjakan entah karena kita takut anak terjerumus kepada kekeliruan dan kesalahan, atau memanjakan karena kita terus menjejali anak dengan sesuatu yang disenangi oleh nafsunya, oleh kesenangannya. Dua-duanya juga tidak produktif bagi perkembangan anak-anak kita. Karena kalau kita ingin lihat, maka yang pertama, singkat sekali Al-Quran, tapi dari kata yang singkat itu kita bisa melihat. Satu, orang tua biasanya terhadap teenager, kalau memberikan perintah, memang tidak membuat anak punya creative thinking. Dan kalau anak tidak punya creative thinking, maka akhirnya anak juga akan kesusahan untuk punya decision making. Dan kalau tidak punya decision making, anak terus-menerus akan menjadi independen kepada kedua orang tuanya. Urutannya kalau kita bisa lihat. Makanya kalau kita seringkali melihat ibu itu kalau ngasih perintah, atau orang tua kalau ngasih perintah terhadap teenager panjang banget. Karena seakan-akan dipikir teenager itu tidak bisa berpikir. Kita memandekkan creative thinkingnya. Kamu ya nanti bawa ini sampai anak menyatakan, iya ma, I know ma, saya tahu ma, saya tahu pak, dan seterusnya. Sudahlah berikan saya ini, misalnya, dan seterusnya. Saya sudah besar, tapi mamanya melihat, you still my baby. Jangankan anak masih teenager ya, saya yang sudah kepala 4 ini, kalau pulang bagi ibu saya adalah her baby. Dan dia men-treat saya ya mungkin seperti anaknya yang masih baby, karena itulah kasih sayang orang tua. Ya, dia itu salah satu kesenangan dia melihat anaknya seperti bahkan tidak senang orang tua kalau kelihatan. Lah, tetapi sekali lagi, ini orang tua meskipun dia senang, meskipun dia cinta, tapi tetap bahwa pendidikan orang tua harus mengembangkan potensi anak, terutama yang masih teenager, agar dia bisa punya creative thinking, agar dia punya kemampuan decision making yang baik, dan agar dia pelan-pelan menjadi anak yang independen, ya, bukan dependen terus kepada kedua orang tuanya. Karena itu dibutuhkan apa untuk kehidupan dia berikutnya. Creative thinking akan melahirkan anak nanti menjadi creative person nanti di kemudian hari. Kalau anak mampu punya decision making, maka kalau dia sudah memasuki usia universitas misalnya kelak, di banyak sekali yang ada di lingkungannya, kanan, kiri, depan, belakang, mungkin menggoda dia. Tapi bagi anak yang sudah dari awal kita berikan peluang dia untuk mengambil keputusan, dan dia sudah pernah belajar dari kesalahan, insya Allah dia akan mudah untuk punya decision making yang baik. Dan tidak manja menjadinya, hanya dia punya menjadi pribadi yang independen. Nah, kalimat lihat, tidak bertele-tele kalimatnya, kusih, ikuti saja.
Masya Allah. Dari situ kemudian anaknya, putrinya ini mulai creative thinking muncul. Apa yang dia lakukan? Menarik. Al-Quran misalnya menceritakan yang dilakukan oleh putrinya Nabi, kakaknya Nabi Musa alaihissalam, fabasurat bihi an junubin, kata dia. Maka dia kelihatan, ya, basketnya ini yang di dalamnya ada Nabi Musa alaihissalam, dia melihat dari jauh. Itu adalah creative thinking atau inisiatif yang dilakukan oleh siapa? Mohon maaf. Oleh kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya tidak menyuruh misalnya, nanti ya tolong terus lihat bayinya Musa ini, kamu dari dekat, jaraknya sekian, dan seterusnya, kalau tikungan begini-begini, enggak. Diberikan kemerdekaan oleh orang tuanya untuk berpikir, untuk mengambil inisiatif. Ustadz, apakah anak pada usia teenager itu sudah sewaktunya dia punya inisiatif sendiri, punya creative thinking sendiri, punya freedom of thinking sendiri? Memang untuk sepenuhnya tidak, karena memang dia mulai proses kreativitinya, tetapi perlu dibangun itu, karena kalau kita tidak membangun dari masa usia teenager, terima kasih, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian anak tidak kreatif dan tidak inovatif. Kenapa? Kalau kita telusuri ke belakang adalah karena kita terlalu memanjakan anak, sehingga hilang kreativitas anak. Nah, dari kakaknya Nabi Musa, kreatifnya muncul, inisiatifnya muncul. Ya, apa kreatifnya? Dia amati dari jauh. Tapi dia pastikan pandangannya. Karena itu Quran menyatakan fabasurat bihi an junubin. Ya, meskipun dia melihat dari samping, dari manapun, tapi dia masih bisa melihat. Jaraknya berapa? Itu pinternya yang pertama. Creativity muncul. Innovation muncul. Dan itu yang dibutuhkan bagi pengembangan anak ke depan. Lah, yang kedua lihat, wahum la yash'urun. Yang kedua yang pinternya anak ini. Dan orang-orang tidak ada yang merasa, tidak ada yang sadar kalau anak ini sedang memantau keranjang yang sedang bergerak terhanyut-hanyut di atas Sungai Nil. Dia ngambil posisi di mana orang-orang itu tidak menyangka bahwa dia sedang mengamati pergerakan dari basket, ya. Yang pertama, yang kedua, tapi dia memastikan pandangannya tetap bisa melihat dan tidak kehilangan basket yang sedang terhanyut-hanyut. Apa itu maksudnya? Di dalamnya ada kreativitas, di dalamnya ada inovasi, di dalamnya ada creative thinking, di dalamnya ada decision making, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu semuanya tidak akan tumbuh kalau kita memanjakan anak. Poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau saya memberikan, kalau anak tidak dimanjakan, kalau kita melatih dia punya inisiatif, punya creative thinking, punya decision making, nanti takutnya salah. Iya, enggak apa-apa, memang pasti salah. Karena bukan anak yang dewasa, tapi dari salah itulah dia belajar. Dari kesalahan berinisiatifnya dia belajar. Dari salah decision makingnya, itu dia belajar. Karena kesalahan di waktu yang awal, itu adalah modal yang baik. Kita ini banyak mendapatkan pelajaran justru dari kesalahan yang kita lakukan. Anak ke depan bisa hati-hati, anak tahu bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu semuanya akan hilang kalau kita memanjakan anak. Memanjakan anak, kreativitasnya hilang. Contoh paling sederhananya ginilah. Dulu zaman saya, ya, atau zaman kita, zaman dahulu masih susah, lihat, anak-anak dulu kreatif, jauh lebih kreatif. Kenapa? Karena memang tidak ada yang lain sehingga muncul kreativitasnya. Ya, kulit jeruk bali dikasih apa jadi mobil-mobilan misalnya, dan seterusnya. Kreativitasnya muncul. Kenapa? Karena memang tidak ada yang memanjakan dia, sementara dia harus bisa bermain, harus dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu contoh sederhana ya untuk menunjukkan. Dan apalagi kalau kita lihat di dalam bentangan sejarah umat Islam. Tokoh-tokoh besar itu adalah orang-orang yang dibesarkan bukan karena dimanjakan. Maka muncul kemudian inisiatifnya muncul, creative thinkingnya muncul. Lihatlah siapa? Imam Syafi'i. Lahir dari orang tua yang
tidak bisa dalam pengertian memanjakan secara finansial. Bahkan ketika untuk biaya pergi memberangkatkan Imam Syafi'i belajar ke Yaman, dia harus menjual salah satu kayu yang ada di rumahnya. Ya, kalau sekarang mungkin pilarnya rumahnya harus dia jual hanya untuk tiket pergi ke Yaman untuk keberangkatan Asy-Syafi'i muda untuk belajar ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Imam Ahmad Ibn Hanbal juga sama, ya. Dia melakukan perjalanan mencari ilmu dan berjanji dengan Imam Syafi'i di Mesir. Tapi sebagian riwayat menuturkan tidak jadi karena juga kehabisan biaya untuk menunjukkan orang-orang besar dulu bukan menjadi orang yang sedemikian hebatnya, bukan karena dia dimanjakan. Tapi dia menghadapi situasi kehidupan yang mungkin bukan dalam bahasa kita sekarang ya bukan sulit, tapi dia berada pada situasi di mana muncul kreativitasnya, di mana muncul independensinya, di mana muncul decision making-nya, itu poin yang penting. Tentu kita tidak ingin menyengsarakan anak kita, ya. Orang dulu menyebut dengan istilah bukan menyengsarakan, tirakat. Biar anak kita itu ada sedikit tirakatnya. Biar sebenarnya bukan itu tidak sayang. Sekarang poinnya itu sebenarnya sebelah kanan namanya memanjakan, sebelah kiri namanya membuat anak quote in quote tirakat sebenarnya. Nah, kenapa sebenarnya ini dilakukan? Tujuannya cuma satu, mengembangkan potensi anak yang hanya bisa muncul dengan cara kadang-kadang harus ada pembatasan. Bukan dimanjakan, karena begitu dimanjakan dia tidak muncul. Kreativitasnya tidak muncul, independensinya tidak muncul, kemampuan decision making-nya tidak muncul, itu yang terjadi. Maka kalau kita menginginkan anak-anak kita ini tumbuh dengan baik, kreatif dia, inovatif dia, dan seterusnya, apalagi bertanggung jawab, belajar dari kesalahan yang dia lakukan, maka itu yang akan menjadi benar. Bukankah sejarah awal kemanusiaan adalah sejarah kesalahan? Ya, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan. Dari situ kita belajar. Dari situ kita mengenal taubat, dari situ kita mengenal bahwa kita punya nafsu, dan seterusnya dan seterusnya. Ada anak yang muda meriwayatkan hadis yang kita kenal semuanya, ya, tentang al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Hadis ini diriwayatkan oleh sigharus sahabah, namanya An-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ketika Rasulullah meninggal dunia itu usianya sekitar 8 sampai 9 tahun. Imam Az-Zahabi menyatakan, meskipun dia usia 8-9 tahun, tapi dia bisa menghafalkan dan meriwayatkan hadis sampai kepada kita 114 hadis banyaknya. Dan menarik, bukan saja hafal dan dia faham. Salah satu hadis yang digambarkan kepada kita, menarik, yang disampaikan kepada kita, apa kata Nu'man bin Bashir? Ya, aku mendengar dari Rasulullah SAW. Ya, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Hadis ini datang dari An-Nu'man bin Bashir. Lahir dari orang tua yang memukau. Satu, ayahnya Ahlul Badar, peserta perang Badar, namanya Bashir, ya. Ibunya namanya Amrah, saudari perempuannya Abdullah ibn Rawahah, ya, sahabat yang sangat terkenal, ya, termasuk juga penyairnya Rasulullah SAW. Lahir dari orang tua yang saleh, hidup tidak dimanjakan, ya. Tapi yang pertama kita ketahui, ya, dia didatangkan, ya, lihat, diberikan role model Rasulullah SAW. Itu yang penting. Misalnya kita ini yang selain memanjakan itu justru membunuh potensi anak. Yang kedua yang juga sangat penting untuk menumbuh kembangkan potensi anak itu adalah role model. Nanti sesekali anak kita ini yang masih teenager tanyain, misalnya siapa 3 orang atau orang yang sangat ingin ditemui, misalnya, untuk menunjukkan gambaran ke arah mana role model yang dia inginkan. Misalnya kalau saya kepingin ketemu BTS, saya kepingin ketemu siapa lagi lah, ya, saya tidak tahu lah siapa sekarang yang lagi booming, ya, dan seterusnya, itu tanda arah role model bagi seorang anak. Tapi tentu tidak harus kita marah, karena anak juga produk pada zamannya. Ya, yang penting adalah kita tahu dan kemudian
baru kita ajak diskusi dan segala macamnya. Ya, tetapi yang penting untuk kita pikirkan adalah memanjakan anak, membunuh potensi bagi anak. Lah, Quran secara singkat menunjukkan bagaimana kakaknya Nabi Musa. Saya lanjutkan ke Nu'man bin Bashir dulu. Ya, anak yang segini ini menarik. Hadis ini juga menarik untuk kita renungkan. Apa kata Rasulullah SAW? Perkara mutasyabihat itu, yang subhat-subhat itu, digambarkan oleh Al-Quran secara menarik, oleh hadis ini. Kata Rasulullah SAW, qarra'i yar'a hawlal hima. Seperti seorang penggembala yang sedang menggembalakan hewannya di sekitaran sanktuari, di sekitaran daerah yang terlarang, perkebunan orang yang terlarang. Jadi seakan-akan Rasul itu menggambarkan secara sangat indah menurut saya. Kita ini kalau punya mengembalakan hewan, kambing atau sapi di daerah yang di sekitaran daerah yang terlarang karena miliknya orang lain, pertanyaannya, amat sangat rizki kemudian jatuh kepada yang haram. Kenapa? Karena seberapa bisa kita ini menjaga hewan kita. Kita kadang ada lelahnya, kadang ada ngantuknya, kadang kita butuh minum. Waktu minum, kambing masuk ke dalam sanktuari. Misalnya, saat kita mengantuk sedikit saja, kambing bisa masuk ke sanktuari. Sangat rizki, karena itu Rasulullah SAW menyatakan, yushaku ayyarta'a fiha. Sangat mungkin, dekat sekali kemungkinannya, bahwa hewan itu akan masuk ke dalamnya dan makan kemudian. Apa sih, menimbulkan apa hadis ini? Kita juga punya binatang dalam diri kita, yaitu hawa nafsu kita. Nah, kalau hawa nafsu kita itu kemudian diletakkan di sekitaran sanktuari, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu pelan-pelan nanti akan masuk ke dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, memanjakan itu kira-kira posisinya begitu. Kita berada di garis yang sangat tipis. Maunya menyayangi anak, tapi sebenarnya justru kita sedang haulal hima. Ya, kita berada di pinggiran itu. Nanti pelan-pelan kita akan justru menjerumuskan anak-anak kita, ya, justru bukan menyayangi anak kita, tapi yang terjadi adalah kita terjerumus, ya, menjerumuskan anak kita, menghilangkan potensi anak kita. Bukan kasih sayang yang kita berikan. Benar ya, samalah, bahkan kalau tentu ini bukan contoh yang ideal, ya. Dulu kiai-kiai zaman dahulu bahkan memang misalnya kalau mengirim anaknya ke pesantren, itu bahkan dipastikan jangan sampai anak saya ini terlampau enak-enakan. Biar dia merasakan kadang-kadang susah itu penting. Karena agar dia memanggil Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak yang tidak pernah merasakan sedih, bagi anak yang tidak merasakan susah, itu juga tidak baik. Ya, tentu ada cara yang lain, misalnya datang ke panti jompo, datang ke anak yatim, melihat orang yang sakit, banyak menumbuhkan. Tapi tentu mengalami sendiri itu juga penting. Karena itu kalau kita terus manjakan anak, sehingga kemudian dia tidak punya, rasa sedih itu tidak ada, dan seterusnya, rasa kecewa nggak ada, dia tidak sehat sebagai manusia. Pertanyaannya, mari kita pikirkan, kenapa Allah memberikan musibah kepada semua manusia? Bahkan Al-Quran menyatakan, apa kamu kira orang yang menyatakan beriman kepada Allah SWT kemudian dibiarkan begitu saja, tanpa dikasih ujian, tanpa dikasih bala? Enggak, kata Allah. Ahasiban nas ayyutsraku, kata dia, ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa kamu kira orang itu setelah mendeklar dia beriman kepada Allah SWT tidak difitnah oleh Allah, tidak diuji oleh Allah? Enggak, pasti dia dapat ujian. Kenapa? Karena susah, sedih, ujian itu juga baik untuk our development, untuk kebaikan rohani kita, kebaikan kepribadian kita, tumbuh kembangnya personality kita. Ya, lah kadang-kadang begitu misalnya orang tuanya dulu susah, kemudian sukses, ya kaya raya dia, punya anak, orang tuanya terus mikir, anak saya tidak boleh kayak saya dulu, susah dan seterusnya. Padahal kalau mau kita renungkan, dia sukses karena dia pernah mengalami situasi itu. Itulah yang melecutkan dia, semangat itu yang membuat dia kepingin berubah. Lah anak kita kalau tidak pernah mengalami begitu, bagaimana dia punya energi yang sama untuk bisa maju?
untuk bisa merubah diri, untuk bisa punya creativity, untuk bisa punya independensi, untuk punya creative thinking. Tidak muncul semuanya itu. Makanya sekali lagi, jangan spoil anak-anak kita. Jangan manjakan anak kita, sayangi anak kita. Tapi pada level di mana cukup untuk menyayangi, bukan untuk memanjakan. Karena memanjakan sebenarnya bukan muncul dari sifat kasih sayang, bukan muncul dari cara mendidik yang baik. Sebagaimana Al-Quran menyatakan di sini gambaran dari kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Wahum la yash'urun. Dan yang paling terakhir juga, mungkin sebagai tambahan, di dalam surah An-Nur, Al-Quran juga menggambarkan karakter orang munafik. Ya, saya sebagai tambahan saja, biasanya kita memanjakan anak dengan cara membiarkan anak melanggar aturan Allah. Misalnya, karena kasihan sama anak, tidak membangunkan sholat subuh. Karena kasihan sama anak, misalnya, dan seterusnya. Ini juga bukan hal yang baik. Ya, kenapa? Alih-alih karena kasihan, tadi malam dia sudah belajar, besok mau ujian, terus baru tidur misalnya jam 2 atau jam 1 malam misalnya. Terus kemudian, jangan bangunin deh subuh, kasihan dia, dan seterusnya. Jadi ini antara kasih sayang dengan memanjakan anak, salah satunya. Ini juga penting untuk kita pikirkan, karena nanti jangan sampai anak-anak kita itu dalam kaitannya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala justru menjadi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena awalnya dimanjakan. Anak tidak sholat, tidak ada ketegasan yang kita lakukan. Anak tidak menyelesaikan tanggung jawabnya, tidak ada ketegasan yang kita lakukan. Karena memanjakan terus. Kita selalu memberikan ampunan, maafan terus, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kita sebenarnya juga menjerumuskan anak-anak kita. Ya, bukan kita memberikan surga buat anak kita, tapi sesungguhnya pelan-pelan kita menjerumuskan anak-anak kita. Lihat, Al-Quran menggambarkan gambaran dari orang yang nanti dikebut dengan orang munafik. Dulu ada orang bernama Bishr di Madinah. Dia punya konflik dengan orang Yahudi. Bishr ini adalah orang Muslim, tapi Al-Quran menyebut sebagai orang munafik. Kenapa? Karena dia hanya menjalankan hukum Allah kalau menguntungkan buat dia. Dan kalau tidak menguntungkan, dia tidak mau. Nah, ini kalau kita hubungkan ke pendidikan, kenapa punya mental begini? Karena memanjakan itu begitu. Memanjakan itu hanya memberikan sisi positifnya saja, tapi tidak pernah memberikan sisi negatif dalam hidup. Dijuju terus, dan seterusnya. Mentalnya nanti seperti mental ini yang disebut Al-Quran, Masya Allah. Jelek sekali Al-Quran menyatakan, itu mental orang munafik. Jadi Bishr ini punya konflik pertanahan. Terus temannya yang Yahudi ini menyatakan, yuk kita datang ke Nabi Muhammad untuk menyelesaikan persoalan kita. Kata Bishr, karena Bishr ini dia tahu saya ini di pihak yang salah, kalau saya datang ke Nabi Muhammad saya akan kalah. Daripada saya datang ke Nabi Muhammad, wah saya tidak maulah. Maka apa yang dilakukan oleh Bishr, dia, yuk kamu kan orang Yahudi, mending kita ke pendeta Yahudi sajalah untuk memberikan hukum ini. Maka yang didatangi adalah pendeta Yahudi. Lagi-lagi kenapa dia begitu? Karena dia kepingin mendapatkan sesuatu yang positif. Menang buat dia. Quran kemudian menyatakan mentalitas semacam ini, mentalitas orang yang tidak punya iman, kata Al-Quran. Wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum, apa kata Al-Quran? Idzan fariqum minhum mu'ridun. Di tempat yang lain, summa yatawalla fariqum min ba'di dzalik minhum min ba'di dzalik, kata Al-Quran, wa ma kana bil mu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Nah, nanti kita akan lihat anak-anak kita ini kalau berkenaan dengan hukum agama, ya selain misalnya tadi dengan tanggung jawab sekolahnya, dengan tanggung jawab dan segala macamnya ya. Kadang-kadang kita lah nanti masih lama ujian. Nah, ada tanggung jawab kepada Allah berkenaan dengan hukum. Orang itu tidak mentaati aturan Allah, itu ada 3 menurut Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, ada sakit di dalam hatinya. Yang kedua adalah ada keraguan terhadap aturan Allah SWT. Yang ketiga adalah karena dia tidak melihat sisi positif dari aturan Allah SWT. Kata Al-Quran. Ya,
Afi qulubihim maradun amirtabu, kata Al-Quran, wa yakhafuna ayyahifallahu bi. Kata Al-Quranul Karim, apakah di dalam hati mereka ada sakit, ada penyakitnya? Ya, ini yang berat, namanya nifaq, penyakitnya. Dari mana penyakit itu? Dari kebiasaan hanya mau dapat yang menyenangkan. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Orang yang biasa dimanjakan, dia tidak tahu kecuali satu, senang. Dan nanti orientasi hidupnya adalah, pokoknya saya harus dapat yang senang. Apapun caranya. Meskipun saya harus menembak Brigadir Joshua misalnya. Ya. Jadi yang penting saya senang. Jadi kalau kita runut, kenapa punya begini ini? Mungkin salah satunya, tentu tidak hanya satu ya, penyebab kepribadian itu tentu tidak tunggal. Ada banyak elemen-elemen sosial juga di dalamnya. Tapi salah satu yang berkontribusi adalah pola pendidikan yang memanjakan. Karena kita hanya memberikan satu warna pada anak, seneng. Dan kalau kita ini sudah biasa berada di comfort zone, kita maunya tidak mau untuk turun. Percayalah, kalau kita biasa naik mobil yang pakai AC, itu kalau naik mobil yang tidak pakai AC, gelojotan kita, nggak enak semuanya. Dan kita akan berusaha keluar. Maka memanjakan anak itu sama begitu. Kita tidak memberikan peluang-peluang yang banyak kepada anak. Kita hanya memberikan satu warna kepada anak. Dan itu membahayakan. Puncaknya nanti kalau dalam agama namanya munafik. Karena kemudian dalam kaitannya dengan hukum Allah, dia hanya ingin mencari yang senang saja, yang menyenangkan dia. Nah, yang kedua adalah, yang ini masih oke. Kalau dia ragu-ragu terhadap aturan Allah. Dia tidak menjalankan bukan karena dia apa-apa, tapi dia masih ragu. Benar enggak hukum aturan Allah ini baik untuk saya? Benar enggak? Dan seterusnya. Kalau ini problem ilmu. Disinilah orang tua harus masuk. Mendiskusikan bersama-sama dengan anak. Makanya kita harus cermati kenapa anak kok tidak mau sholat. Kenapa anak kok malas membaca Al-Quran. Kenapa anak kok tidak mau berbagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu kita lihat dari pendidikannya, bisa kita lihat. Nah, kalau yang membuat dia itu adalah keraguan, maka penyakitnya adalah ilmu pengetahuan. Kita yang harus menjelaskan indahnya syariah Allah SWT, indahnya aturan Allah SWT. Au, kata Al-Quran, yang ketiga adalah wa yakhafuna ayyahifallah. Karena mereka takut tidak ada nilai positifnya kalau menjalankan aturan Allah. Allah akan zalim kepada dia, itu maksudnya. Jadi ayyahifallah itu adalah az-zulmu wal jawr fil hukumah. Kalau kita lihat di dalam tafsir, ya, kezaliman di dalam kehakiman. Ini yang menarik ya, terlalu banyak kisah-kisah kita bisa melihat baik di drama dan segala macamnya. Orang yang bahkan melakukan kesalahan, asalkan dia bisa bebas dari hukuman, dia melakukan apapun saja. Nyogok sana sini dan seterusnya. Nah, kalau kita runut ke belakang, apa akarnya itu adalah pendidikan, baik dari orang tuanya atau apapun sajalah yang memanjakan dia. Karena itu sekali lagi, memanjakan itu sekali lagi bukan ekspresi dari kasih sayang dari orang tua, tapi sesungguhnya adalah dia tahapan untuk menjerumuskan kepada anak. Sayangi anak kita, karena sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya, setelah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, insya Allah kalau saya tidak keliru, yang paling terbaik adalah mendidik anak, ya, salah satunya. Jadi memang menyayangi anak itu yang terbaik semualah. Rasulullah SAW menyatakan rizki yang paling terbaik adalah yang disedekahkan untuk anak istri kita. Itu sedekah yang paling terbaik. Tetapi sekali lagi ada batas tipis antara kasih sayang dengan nopo namine apa tadi memanjakan atau juga amat keterlaluan, ya, juga bukan baik. Ada dua titik ekstrim yang menggoda orang tua atas nama kasih sayang, ya. Satu memanjakan, satu terlampau pelit, ya. Itu juga tidak baik atas nama misalnya biar anak saya tirakat, biar anak saya nanti juga tidak baik. Anak juga bisa tidak lahir kreativitas, mati ya misalnya.
Karena terlampau di dalam memberikan kesusahan kepada anak. Saya lagi ya, bahwa kalau kita mau merenungkan, apa saja yang terjadi dari hidup itu sebenarnya baik. Ya, ada bahagia, ada sedih, ada duka, ada kecewa. Karena itu sama lah, seperti tubuh kita ini loh. Kadang-kadang butuh sakit agar muncul imun dan segala macamnya. Jadi orang tua jangan juga berpikir bahwa yang baik untuk anak saya adalah yang seneng-seneng saja. Enggak. Kadang-kadang sedih itu puasa. Karena itu puasa itu baik, meskipun sedih, meskipun susah, dan seterusnya. Sama dalam hidup, kenalkan anak kita dengan kadang-kadang ada susah, kadang-kadang ada tangisan, karena itu akan merawat semua potensi pada dirinya. Dan terutama kalau kita memanjakan anak, maka sebenarnya kita pelan-pelan menutup beberapa hal yang potensial buat anak. Satu, creative thinking menjadi mati. Yang kedua, independensi tidak akan tumbuh. Dan yang kedua, kemampuan decision makingnya juga makin menurun. Padahal 3 hal itu yang amat sangat dipentingkan bagi perkembangan anak ke depan. Saya kira itu sebagai pengantar, saya kembalikan lagi kepada Al-Mukarramah. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Yahya atas materinya. Kalau tadi ada banyak kisah-kisah yang mungkin sebenarnya kita tahu, mungkin kisah Nabi Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil, namun kita kadang luput untuk melihat ada kisah saudari Nabi Musa yang itu justru bagi kita sebagai orang tua itu ada sebuah pembelajaran yang besar. Begitu. Nah, Bapak Ibu Wali Santri, jika ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa dituliskan di kolom live chat. Ini tadi sudah ada Ustadz beberapa pertanyaan. Okay. Ini berkaitan dengan statement terakhir memang yang ada batas tipis yang mungkin sangat ekstrim antara memanjakan sesuai porsi dan juga tirakat. Nah, ini dari salah satu bunda. Bagaimana cara tahu batasnya itu mungkin Ustadz? Okay. Mungkin karena kadang sebagai orang tua kita sudah merasa ini sudah pas sebenarnya. Tapi ternyata begitu di masa depan kita lihat ternyata oh ada kesalahan-kesalahan di sini. Nah mungkin Ustadz ada beberapa tips atau mungkin sign ya yang bisa dibagikan ketika ini memang sudah melampaui batas-batas yang sangat tipis itu tadi. Mohon Ustadz. Ya, ayahnya An-Nu'man bin Bashir datang ke Rasulullah SAW. Dia hendak ingin memberikan hartanya, dihibahkan kepada anaknya. Padahal dia punya beberapa anak. Tapi Nu'man ini mungkin anak yang sangat baik. Sehingga bapaknya ini punya keinginan, udahlah, karena jatuh cintanya, karena sayangnya sama anak, dia mau dimanjakan. Kira-kira begitulah. Ibunya kemudian menyatakan, saya tidak akan mau engkau menghibahkan harta ini sebelum kita jadikan Rasulullah sebagai saksinya. Maka kemudian datanglah kedua orang tua ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Bashir dan kepada Amrah, orang tuanya An-Nu'man bin Bashir. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah kamu memberikan harta yang sama kepada anak-anakmu yang lain? Katanya Bashir, tidak. Kata Rasulullah, berbuat adillah kepada anak-anakmu dan jangan. Maka kemudian dikembalikan lagi hartanya. Nah, ini adalah mungkin ya bisa kita anggap memanjakannya Bashir kepada Nu'man bin Bashir. Karena Nu'man sangat baik sebagai seorang anak, ya. Sehingga orang tua tergoda untuk melakukan hal yang lebih kepada dia. Ya, dan itu wajar-wajar saja. Tetapi lihat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Enggak, bahwa disuruh enggak boleh, ada batasannya. Contoh misalnya, kita ambil dulu contoh-contoh ya. Fatimah, anaknya. Dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kita tahu semuanya, Ali bukan orang yang kaya. Sehingga kehidupannya itu susah. Menggiling upah, menggiling gandum dilakukan oleh Fatimah. Ya, maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan budak dari peperangan, Fatimah meminta kepada suaminya Ali agar barangkali Rasulullah mau memberikan salah satu di antara budak itu
untuk menjadi pembantu rumah tangga Fatimah, untuk meringankan beban rumah tangganya. Rasulullah tidak memberikan. Ya, dan seterusnya. Juga ada riwayat yang menuturkan bagaimana Rasulullah SAW memutus gelang emas yang ada pada tangan Fatimah. Ya, karena dianggap oleh Rasulullah sudah terlampau mewah. Sekali lagi, ini tentu bisa debatable kalau kita kaitkan dengan diri kita. Karena ukuran keluarga Nabi berbeda dengan ukuran kita. Misalnya Rasulullah SAW ketika menemukan kurma, Rasul tidak makan padahal sangat lapar. Kata Rasulullah SAW, andai aku itu tahu persis, kurma ini bukan kurma sedekah, maka pasti aku memakannya. Karena Nabi dan Ahlul Bait tidak boleh makan dari harta sedekah. Nabi hanya boleh makan dari hadiah. Kalau sedekah, dan Nabi masih mikir, kalau ini bukan, kalau ini sedekah, maka dia tidak boleh. Karena itu Nabi meninggalkannya, dan seterusnya. Jadi memang ketat pada keluarga Nabi. Tapi apa yang bisa kita ambil pelajaran? Jangan dikira bahwa Rasulullah tidak mencintai anak-anaknya. Lihat ketika Rasul kemudian mendatangi Fatimah dan menyatakan, maukah engkau aku berikan yang lebih baik daripada budak itu? Kata Fatimah, iya tentu saja. Diajarkan sebagaimana yang kita ketahui bersama, wiritan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan seterusnya itu. Allahu Akbar, satu riwayat 34, satu riwayat 33 kali. Ini kalau kita pikirkan, wah kok ya enggak kasihan ya Nabi ya, oh ya dikasih aja, wong anaknya sendiri, wong dia presiden, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita pikirkan, ini kan mungkin kita tidak menyebutkannya sebagai bentuk kasih sayang, tapi Nabi tahu batasan untuk anaknya, kualitas anaknya, dan seterusnya. Lah, gini, jadi batasan manja dan tidak manja tentu harus kita ukur dari ekonomi kita masing-masing dan kira-kira efek apa yang ada pada anak. Jadi, kalau justru kemanjaan kita itu menumpulkan creative thinking anak, kalau batasan memanjakan kita itu kemudian menghilangkan simpati anak, menghilangkan empati sosial pada anak, maka stop, jangan diteruskan. Ya, kalau kemudian memanjakan itu menghilangkan rasa syukur terhadap anak, lihat, memang susah. Misalnya saya secara pribadi misalnya, karena sering mengaji undangan, sering dapat kue, sana sini kue. Anak-anak saya kehilangan syukurnya terhadap kue. Jadi kalau sudah diberi kue, seringkali tidak suka, dia tidak tertarik, dan segala macamnya. Kenapa kalau kita pikirkan? Ini contoh kecil ya untuk menunjukkan. Karena dia tidak pernah, karena coba bayangin, itu padahal kalau diberikan kepada yang lain, istimewa itu. Karena sudah kebiasaan, dia kehilangan rasa syukur. Jangan sampai anak kita, karena dimanjakan, dia hanya bersyukur kalau dikasih kopi Starbucks. Dia hanya bersyukur kalau makan KFC. Dia hanya bersyukur ketika dan seterusnya. Dan kita menspoil anak dengan atas nama kasih sayang terhadap anak. Padahal dia sudah kehilangan rasa syukurnya. Kadang-kadang harus kita batasi. Bukan karena kita tidak mampu, tapi agar kita mampu. Ya, maunya, kadang-kadang ini yang susah. Istri maunya kasihanlah, belikanlah. Sementara ayah maunya, enggak, kita didik dia, dia mensyukuri. Bayangin ya, ada satu wali Allah SWT yang menjadi wali bukan karena apa-apa. Karena dia kalau makan, dia habiskan sebersih-bersihnya. Karena kata dia, ini makanan diberikan oleh Allah. Betapa saya tidak bersyukurnya kepada Allah kalau saya sisakan itu. Dan saya tidak memberikan apresiasi syukur saya kepada Allah SWT. Coba, halusnya itu, bayangin, kalau kita memanjakan anak, itu hati-hati, anak kehilangan rasa syukur. Nanti dalam hal makanan, belum dalam yang lain-lain. Dia kalau tidak branded bajunya, dia tidak bisa bersyukur kemudian. Ini apa ini? Dan seterusnya. Jadi alih-alih, sekarang yang mana yang Anda inginkan? Anak bahagia dengan baju yang baru, dengan makanan yang enak, tetapi dia menjadi anak yang tidak bisa bersyukur kepada Allah SWT, atau mungkin anak berpakaian biasa, tapi dia bersyukur pada Allah. Mana yang kita inginkan? Itu yang dilakukan. Lah, memang ada banyak jalan, bukan hanya dengan membatasi misalnya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan sesekali, karena itu kadang-kadang kita perlu ngajak anak ke tempat anak yatim, dan seterusnya, agar dia bisa mengcompare, agar tumbuh spiritnya.
Jadi kalau kita misalnya, karena memang susah juga Ustaz, ya susah Ustaz kalau anak saya suruh makan emperan, katakanlah ya. Memang ya, kita harus tahulah, misalnya setiap strata ekonomi itu memang ada perbedaannya dan itu wajar untuk bisa kita akui, tapi sekali lagi tentu pembatasan itu juga penting. Orang tua yang harus melihat, kira-kira anak saya sudah muncul enggak ini sekarang kok sudah enggak ada syukurnya ini, makanan ini. Ya, dan seterusnya, padahal, dan seterusnya. Masya Allah. Kadang-kadang kita ini, saya sajalah secara pribadi, dulu naik kereta itu, Masya Allah, yang tidak ber-AC aja syukurnya minta ampun. Naik bis syukurnya minta ampun. Sekarang, sudah tidak bisa bersyukur. Ya Allah kalau kita pikirkan. Hanya karena tidak ada AC-nya. Dulu, waktu miskin, bisa naik bis saja. Alhamdulillah, senang dengan pakaian SD zaman masih kecil ya. Masya Allah. Jadi menarik, mana yang lebih baik kita pikirkan itu. Jadi tentu kita yang tahu dengan anak-anak kita, pastikan kalau memanjakan satu, tidak menghilangkan rasa syukur sama anak. Kalau anak sudah mulai kehilangan rasa syukur, itu sudah memanjakan. Stop dulu. Cari dulu, biar tumbuh dulu rasa syukurnya dan segala macamnya. Saya pernah nonton podcastnya Deddy Corbuzier. Mungkin karena Deddy Corbuzier bukan ahli agama, kata Corbuzier, anak-anak sekarang itu sudah semangatnya kata dia berkurang untuk mendapatkan sesuatu yang capaian. Karena kata dia dari kecil sudah dapat semuanya. HP yang baru, ini yang baru, dan beda dengan kita, kata Deddy Corbuzier. Kenapa? Karena kita ini dulu susah, sehingga kita punya keinginan untuk bisa punya mobil, untuk bisa punya. Anak-anak saya sudah tidak punya, karena dia sudah dapat semuanya, kata dia. Ya. Nah, ini bukan salah tentu saja, karena anak terlahir dari orang tua yang cukup, tentu tidak salah. Tapi yang penting untuk kita pikirkan adalah, jangan sampai kemampuan bersyukur itu hilang dari anak. Kita bertanggung jawab sebagai orang tua. Ya, Allah telah memberikan anak amanah kepada kita, tinggal caranya. Kalau orang dulu itu kita bersyukur karena memang sudah miskin, terus kemudian dapat sesuatu, wah mudah bersyukurnya. Lah orang kaya itu bersyukurnya mahal. Jangan dikira orang kaya itu mudah bersyukur, tambah susah dia bersyukur. Karena harus ada istimewa dia bersyukur. Masya Allah. Kita ini kalau miskin, ya Allah, diundang tahlilan tetangga bersyukur kita. Karena sudah, wah, lihat anak-anak pesantren itu. Kalau pesantren yang miskin-miskin ya. Jadi kalau ada tahlilan dan selamatan, dia bilang apa? Perbaikan gizi. Senang dia. Coba bayangin. Lah, kita ini kalau menspoil anak dalam hal makanan, pastikan itu. Anak tetap bisa mensyukuri. Ya, batasannya. Lah, tentu kalau kita ingin anak kita bergizi, bukan hanya membatasi makanan tentu saja. Aja anak-anak yatim, adaannya itu agar tumbuh dia syukurnya. Sehingga kita selain memastikan anak makanannya sehat, juga tetap tidak membunuh rasa syukurnya. Dan seterusnya. Jadi seperti yang kita batasannya itu, apakah pola pendidikan saya ini ataukah kasih sayang saya kepada anak itu tetap menumbuhkan creative thinking-nya enggak? Kalau enggak menumbuhkan creative thinking, itu sudah masuk pada memanjakan anak. Dimanapun kalau kita memanjakan anak, enggak muncul kreativitas. Enggak muncul kreativitas. Kreativitas itu kebanyakan muncul karena memang ada sesuatu yang kita kemudian dibatasi dan sekali muncul biasanya. Nah kita ini kalau biasa dimanjakan, tidak muncul nanti kreativitas tumpul dan segala macamnya. Itu juga harus hati-hati, inovatif muncul, tumpul dan seterusnya. Ya, sekali lagi kalau kita pakai rumus, kalimatnya Umar bin Khattab, kalimatnya adalah astabqi thayyibati lil akhirah. Kata Umar bin Khattab, aku sisakan kesenanganku untuk akhiratku. Kata Umar bin Khattab, kalau aku mau, aku bisa makan yang paling terlezat. Kalau aku mau, aku bisa pakai makanan, aku bisa pakai baju yang paling termahal. Akan tetapi, aku sisakan sebagian kesenanganku untuk akhirat. Gaya hidup orang mukmin dan gaya hidup orang ahli neraka itu berbeda. Itu yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena
awalnya adalah ketika dia bertemu dengan Jabir bin Abdullah pulang dari pasar. Jabir membawa berbagai macam makanan, ya. Ada kalau sekarang mungkin roti, sapi dan segala macamnya lah. Daging-daging. Ditanyain oleh Umar, apa itu kata dia? Semua yang diinginkan oleh keluargaku, kata dia. Ditanya oleh Umar, apakah semua yang diinginkan oleh keluargamu engkau belikan? Kata Umar, iya. Saya punya duit. Ya, dan seterusnya. Umar mengajari batasannya. Tentu ini kita tidak harus niru Umar, ya. Ini batasannya ya parah kalau kita ngikutin Umar. Umar ini sangat tinggi. Kata Umar adalah, tidak takutkah kamu terhadap ayat Al-Quran yang menyatakan, ya, orang-orang yang nanti ahli neraka itu adalah, dia menyatakan apa? Adhabtum toyibatikum fi hayatikum dunya. Aku habiskan semua kesenanganku di dunia. Sehingga nanti dia tidak punya kesenangan di akhirat. Karena hidupnya senang-senangnya di dunia saja. Maka kata Umar, tidakkah engkau ingin menyisakan sebagian kesenanganmu untuk akhirat? Itu Umar, ya. Lihat orang dagang pulang dari pasar bahwa semuanya itu udah dikritik sama Umar. Kalau Umar sekarang datang ke mall, ya mungkin semuanya kena damprat sama Umar. Ya ini bukan berarti ini karena levelnya sahabat dan untuk dan seterusnya. Maksudnya tentu kita lihat kanan kiri kita, tetangga kita dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting jadi kasih sayang anak itu, memanjakan anak itu tentu akan menghilangkan beberapa potensi tersebut. Sayangilah anak, ya semuanya, makanannya, pakaiannya dan seterusnya, ya sekolahnya, semuanya. Karena kita ingin anak-anak kita yang terbaik. Tapi memanjakan akan membunuh sekian potensi dari anak. Sehingga kemudian dia tidak bisa menjadi anak yang baik. Kira-kira begitu mungkin? Baik. Berarti mungkin kalau ditarik garis ke, misal anak-anak sekarang lagi di pesantren, ya mungkin akhirnya coba dilihat perkembangannya begitu ya. Apakah kemudian karena merasa, oh anak saya sudah di pesantren, sudah hidupnya sedikit lebih susah daripada di rumah, maka ketika ada momen-momen tertentu yang diperbolehkan mungkin mengirimi sesuatu, maka diberikan semua. Nah mungkin itu juga harus di review mungkin ya, ya oleh orang tua. Berarti apakah dengan mengirimkan ini masih ada rasa syukur yang dimiliki oleh anak-anak, apakah empati mereka masih terbangun dengan baik. Nah kalau misal ada tanda-tanda, oh rasa syukurnya mulai berkurang, empatinya mulai berkurang, nah mungkin ayah dan bunda mulai bisa sedikit ngerem lagi begitu ya Ustadz ya. Begitu. Baik, jadi ayah bunda kuncinya adalah di kita sebagai orang tua yang harus sedikit lebih perhatian melihat tanda-tanda empati, kreativitas dan rasa syukur itu di anak-anak kita. Nah, kemudian ini Ustadz mungkin sedikit menyinggung dengan pembelajaran pertama dari kisah ibu dari Nabi Musa tadi, terkait bahwa memberikan kepercayaan salah satunya kepada anak ini gitu. Nah, namun mungkin yang kerap terjadi, kadang orang tua sudah berusaha untuk memberikan kepercayaan ini, namun anandanya nih yang ternyata kurang percaya diri bahwa apakah saya mampu, apakah saya bisa menjalankan amanah dari orang tua saya ini. Nah, ketika untuk seperti itu, apa kemudian mungkin ada yang bisa dibantu ya oleh orang tua begitu, Ustaz? Iya, salah satu problem anak yang masih teenager karena dia masih belum bisa memutuskan yang terbaik buat dirinya atau mengambil risky decision, ya. Karena setiap keputusan itu akan selalu ada risknya, ya. Karena setiap kita ngambil keputusan, apapun saja. Dan nanti dalam hidup juga akan begitu, tidak ada keputusan yang tidak akan punya resiko. Loh kita memutuskan menikahi seseorang aja, ada yang tidak suka, ya. Kadang kakak kita tidak suka, bapak suka, ibunya tidak suka, ada macam-macam lah. Tidak ada keputusan itu yang menyenangkan semua orang, ya. Jadi tidak mungkin, ya, hal yang mustahil. Nah, anak-anak juga begitu. Jadi berikan kepercayaan anak untuk melatih mengambil keputusan, kita percayakan anak dan encourage dia, kalaupun dia nanti salah, tidak apa-apa. Jadi tunjukin bahwa kita tidak marah, tunjukin bahwa kita mensupport terus, karena dari situ anak belajar dari kesalahan. Ya, tentu dia mungkin ada rasa sedih, ada susah, tidak jadi masalah begitu.
Karena justru dari situlah kemudian anak akan membangun kepercayaan dirinya. Justru dari salah itu nanti kepercayaan diri itu tumbuh, independensi tumbuh. Karena tetapi tentu harus disupport dengan orang tua yang terus mensupport. Kalaulah dia berbuat salah, kalaulah dia berbuat salah. Ini yang memang mahal ya, salah tapi terus di encourage. Seperti mungkin gambarannya seperti waktu anak kita masih kecil lah. Kita terus menyuruh anak kita berjalan. Awalnya anak kita ya juga tidak mau berjalan, memang dia belum bisa berjalan. Tapi kita terus encourage dia. Dan kalaupun dia jatuh, lihat apa yang kita lakukan. Tersenyum kita. Ya, anakku pintar, ayo laki-laki dan seterusnya. Kenapa begitu kemudian teenager berubah pola pendidikan kita itu? Begitu anak kita jatuh, makanya kamu itu bodoh. Nah lihat, kenapa terjadi perubahan segitu drastisnya? Pada masa anak-anak, tidak begitu cara kita mendidik anak. Masya Allah, dilatih anak untuk bisa berjalan, dilatih anak untuk ngomong. Bahkan kalau ngomongnya keliru-keliru, kita senyum, lucu, senang kita. Padahal ngomongnya orang jelas, tidak karu-karuan. Ya. Tapi begitu anak menjadi usia remaja, totally different. Attitude kita, sikap kita dalam mendidik anak sudah jadi berubah semuanya. Kita tidak sabar terhadap kesalahan anak, kita tidak sabar misalnya menghadapi, dan seterusnya. Sehingga kemudian mulai judgment muncul. Hindari itu, encourage anak terus, beri kepercayaan, kalau salah tetap disupport, dan jangan judgmental. Ya, jangan judgmental. Jadi gini ya, ada 3 suara yang membuat kita ini jelek ya. Terutama kalau kita ini bicara satu sistem, entah itu di rumah tangga, di sekolahan ya. Pertama namanya voice of judgment. Kedua namanya voice of cynicism. Yang ketiga adalah voice of hate ya, atau voice of fear ya. Yang pertama suara penghakiman. Ini obatnya adalah open mind. Dibuka pikiran kita. Kita ini seringkali judgmental kepada apapun saja, ini pasti begini ini dan seterusnya ini. Padahal kita tidak tahu kenapa anak kita begitu. Dan seterusnya. Obatnya adalah cari informasi. Saya kasih contoh mungkin yang bukan untuk anak ya. Misalnya kita bilang, Cina itu hanya pandai bisnis. Yang lain tidak bisa. Banyak kita judgment gitu. Jangan, tidak bisa Cina kalau gitu. Cina itu bisanya cuma bisnis. Padahal kalau kita telusuri, kenapa Cina itu hanya bisa bisnis di Indonesia? Karena masanya Pak Soeharto, Cina tidak diberi kesempatan di wilayah yang lain. Daftar PNS susahnya minta ampun. Jadi polisi susah, jadi ABRI susah. Satu-satunya bidang yang terbuka hanyalah dagang. Karena itu Cina masuk ke dagang. Karena itu dia terus pinter. Jadi sebenarnya apa Cina itu tidak bisa jadi dosen yang baik? Banyak orang Cina pinter-pinter. Tapi bayangin, zamannya Pak Harto dulu, berapa orang Cina yang boleh kuliah di kedokteran? Ada batasannya, saya masih ingat dulu itu. Jadi satu angkatan itu hanya berapa Cina? Padahal kalau kita lihat sekolah-sekolah Cina bagus-bagus. Ya, kalau di Surabaya misalnya ada frateran, ada macam-macam. Pinter-pinter mereka. Tapi kenapa kemudian kok tidak banyak yang berkarya di universitas? Karena memang, nah itu yang kemudian melahirkan voice of judgment. Bayangin kalau itu terjadi pada anak kita. Kita nggak tahu kenapa anak kita gagal dan seterusnya, tapi kita sudah bilang apa? Kamu emang nggak bisa, kamu dan seterusnya. Namanya voice of judgment. Nomor 1, itu tidak akan bisa melahirkan keluarga yang baik. Atau dalam lingkungan juga akan tidak baik. Yang kedua, sinis. Suara yang sinis. Suara yang sinis itu karena kita kehilangan empati. Obatnya adalah open heart. Hatinya yang dibuka sekarang. Kalau tadi open mind obatnya, sinis itu obatnya adalah open heart. Hati kita yang harus kita buka. Mau merasakan orang yang lain. Saya kasih contoh kalau di sosial itu begini misalnya. Itu Papua itu kenapa sih kok demo-demo terus? Kok begini-begini? Padahal kan sudah banyak uang pemerintah yang digeloncorkan ke sana dan seterusnya dan seterusnya. Mbok ya jadi manusia itu neriman dan seterusnya. Kita ngomongnya begitu. Kenapa? Karena kita melihat Papua dari perspektif kita. Kita tidak melihat hati, tidak meletakkan di sepatunya orang Papua. Kalau kita mikir, oh Papua itu ternyata penyumbang GDP yang paling terbesar ke Indonesia. Tapi kayak begitu, jalan raya begitu. Sehingga kemudian kita, oh wajar deh kalau dia demonstrasi.
Itu maksudnya. Empati, jangan sinis. Sama kepada anak nanti begitu. Masya Allah, orang tua bisa sinis sama anak. Itu yang menarik. Kita kehilangan empati kepada anak. Kenapa anak saya begini ya? Mestinya kita empati. Dan seterusnya. Yang terakhir, voice of fear. Ini biasanya kalau sudah berinteraksi dengan yang lain. Ini kaitannya dengan itu ya. Obatnya adalah open will. Ya, misalnya kalau kita bertetangga dengan siapa, non-muslim misalnya, atau siapa, yang kemudian kita takut, nanti begini, ya, ambil iktikat. Sama, anak-anak kita itu kadang punya voice of fear itu. Dia tidak berani untuk ngambil sikap, dia tidak berani. Obatnya apa? Open will. Buat dia punya will, punya kehendak, punya inisiatif. Ajarkan dia punya inisiatif, go, gak apa-apa nanti. Ternyata begitu dia mulai melangkah, first step, oh begini ternyata. Jadi itu cuma suara-suara yang ada di dalam benak kita saja. Yang sebenarnya tidak ada di kenyataan. Untuk melawannya, ambil first step. Ya, baru setelah itu nanti kita akan melihat, oh iya nggak ada itu suara ketakutan itu. Dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang orang tua harus menghindarkan itu. Judgment-nya dihilangkan, sinisnya dihilangkan kepada anak. Jadi memang menarik, orang tua bisa berubah. Apalagi setelah anak nanti berumah tangga, tambah berubah lagi cara kita. Masya Allah kalau kita pikirkan. Lawang dari baby menjadi teenager saja sudah berubah kita. Masya Allah ya. Karena itu kita renungkan kalau kita, kenapa saya sekarang kok tidak sabar melihat kesalahan anak. Dan ketika dia memilih, padahal itu untuk masa depannya dia. Dan seterusnya, kalau dia salah, melangkah, tidak apa-apa. Ya tentu ada resiko yang dia tanggung dan seterusnya, tapi tetap encourage dia untuk melakukan step yang baru lagi, agar dia tetap mengerti bahwa kita memberikan kepercayaan kepada dia. Ya, itu yang diberikan oleh siapa? Contoh misalnya, Rasulullah SAW. Rasulullah itu setelah bertemu malaikat Jibril pertama kali di Wakhiro, apa yang terjadi? Takut. Kalimatnya sendiri, aku takut terhadap diriku, kata Rasulullah SAW. Takut, menggigil, sampai pada batasan orang takut yang membuat menggigil, bergetar, sampai minta seliputin. Lah, siapa yang memberikan empati, ya, open heart-nya? Khadijah. Itu yang memberikan. Enggak, saya tidak pasti yakin bahwa kamu itu adalah orang yang baik, yang datang kepadamu pastilah namus, pastilah malaikat Jibril, karena kamu menyambungkan silaturahim, kamu menyayangi anak-anak yatim, kamu membantu janda-janda miskin. Perkataannya siapa? Khadijah. Orang tua juga harus begitu kepada anak-anaknya. Ya, yang ketika dia sedang down, ketika dia sedang takut salah, dan seterusnya. Kira-kira begitu mungkin? Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Itu tadi mungkin sedikit gambarannya, ada 3 suara-suara itu yang mungkin kalau di anak zaman sekarang kita lebih mengenalnya suara-suara yang muncul saat overthinking. Okay. Begitu ya Ustadz ya. Karena kita lagi zaman-zamannya overthinking. Nah mungkin ayah bunda kalau juga mendengar suara-suara itu atau mendengar cerita Ananda waktu telepon nanti kok ada indikasi-indikasi ke sana, monggo bisa dicoba diterapkan tadi obat-obat yang dibagikan oleh Ustadz Yahya. Nah terakhir Ustadz, untuk menutup kajian kita hari ini, ada pertanyaan yang, nah ini sebenarnya sangat menarik. Mungkin ini juga dialami oleh santri kita. Kadang memondokkan anak, kemudian kita sebagai orang tua itu sudah mencoba semua itu gitu. Jadi kayak kita memberikan batasan-batasan, mengirimkan anak ke pondok gitu. Nah harapannya demikian. Tapi ketika kembali baik ke rumah ataupun tetangga ataupun rumah nenek mungkin ya bahasanya, ternyata lingkungan-lingkungan ini kemudian tidak suportif dengan niat-niat kita itu. Nah ini kan kemudian menjadi dilema ya yang kadang ditemukan oleh orang tua. Nah kalau seperti itu mungkin ada apa sih yang sebaiknya kita sebagai orang tua ini lakukan begitu Ustaz? Iya. Oke, atau mungkin ada yang jauh lebih biasanya orang tua pusing. Biasanya di pondok baik. Mbak taklimnya, ngaji Qurannya sudah on schedule, semuanya schedule. Begitu pulang nonton TV terus. Orang tua kemudian gundah.
ini kok kayaknya tidak ada hasilnya ya di pondok ya, dan seterusnya. Iya, betul. Itu dialami oleh hampir semua orang yang memondokkan anaknya. Gini ya, itu bukan karakter sebenarnya. Jadi ya seperti pelampiasan sesaat saja. Lah itu akan jadi jelek kalau seminggu kok gitu terus, 1 bulan kok gitu terus, ya. Karena seperti orang habiskan gini ya, kita ini membentuk karakter itu kan development ya, itu karakter building, itu ada pembiasaan di sana, dan itu tidak langsung jadi, karena memang karakter itu butuh banyak faktor dan seterusnya, itu pelan-pelan kita menjadi, sampai dia menjadi identity seseorang, jadi personality dari anak-anak kita. Lah begitu dia berada pada lingkungan yang berubah, tentu dia akan melakukan adjustment. Dan pertama yang paling mudah adalah ya tentu excited, tapi itu bukan karakter dia. Ya itu kayak temporary transit sajalah, ya biasanya. Jadi ya memang kita agak sedikit kecewa, tapi juga jangan terlalu kebablasan. Wajarlah dari tidak pernah nonton TV, dari tidak pernah pakai HP, dan seterusnya, itu biasa saja. Tidak masalah, karena ya namanya kata orang bule ya, meskipun ini tidak sepenuhnya tepat ya, to err is human, kata dia. Berbuat salah itu ya tetap human, ya. Tapi to forgive is angelic, ya. Kalau kita bisa memaafkan, itu malaikat kita ini. Jadi gini ya, jadi dia berada pada sesuatu yang baru dan dia biasanya mengalami proses transisi itu. Jadi wajar. Nanti biasanya dia akan kembali ke awal. Ada masa jenuhnya dia dan kembali ke personality awal dia. Nah, tentu pada tingkat anak, mungkin karena excited, dia tidak pernah yang baru, ya tentu harus kita kontrol tetap, tetapi jangan terlalu kecewa, berarti tidak ada hasilnya, enggak. Saya yakin enggak, karena biasanya memang begitu. Hampir semuanya anak pondok, bukan anak jenengan, semua anak biasanya begitu. Begitu dia di situasi yang baru, juga begitu. Samalah seperti kita, habis ke luar negeri, biasa makan roti, sosis, bosen kita. Atau orang yang umroh lah, shawarma terus saja. Begitu pulang, wah pecel, besoknya rawon, besoknya itu seperti orang kalap. Tapi tidak lama itu, setelah 3 hari dia kembali normal lagi sudah. Tidak seperti, itu maunya semuanya mau dimakan. Ya, sama semacam begitu. Ya, anak kita itu masa transisi, dia masih bentuk pribadi. Ya, tapi kalau dibiarkan terus, dia berubah cetakan yang sibghah yang ada di Tursina nanti rusak. Tapi kalau 1-2 hari atau mungkin ya katakanlah a week, itu ya tentu ada perubahan ya pasti. Tapi amati terus, jangan terlampau kecewa, kembalikan lagi pelan-pelan karena dia di masa transisi. Yang mensisa kalau kita mengharapkan dunia ini seperti Tursina semuanya tidak mungkin. Karena dan itu bukan cara yang baik, biarkan, tidak jadi masalah. Yang penting dia nanti sudah punya identity. Samalah santri kadang begitu pergi ke Amerika, berubah dia. Tapi kalau dia sudah punya identity, personality yang baik, mungkin hanya 1 minggu. Setelah itu dia kembali lagi menjadi santrinya, karena dia ini bukan wilayah saya ini. Dia tidak merasa enjoy dan kayak begitu perasaannya. Biasanya gitu, dan itulah yang kita inginkan dari anak-anak kita insya Allah. Jadi kalau ada, ya kalau pulang terus kok tetap sholatnya persis seperti di Tursina, ngajinya, wah itu anak kita memang angelik gitu, hebat anak kita kalau gitu. Bersyukurlah kepada Allah, ada anak yang kayak begitu, maksudnya di pondok dan di rumah sama saja keadaannya, alhamdulillah kayak gitu. Lah apalagi kalau misalnya kita bawa ke rumah nenek mungkin, ke lingkungan yang baru, mungkin berubah, wajar-wajar saja. Karena lagi-lagi, ya memang kita berubah kalau ada situasi di luar diri kita. Akan tetapi sama seperti dia bisa berubah di lingkungan yang baru, dia juga bisa berubah di tempat yang baru lagi. Ya. Jadi manusia itu, proses karakter itu bisa berubah terus. Sampai kemudian masuk ke dalam hatinya, sampai menjadi karakter yang sudah kokoh sekali dari nanti kalau sudah kayak begitu dimanapun dia berada tidak akan berubah dia. Ya, nah ini kan kita dalam proses dan kita tidak bisa membuat sesuatu yang di luar itu sesuai keinginan kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pantau pada batasan-batasan tertentu, let them go, tidak jadi masalah, tapi ingatkan kembali lagi, ingatkan. Kalau hafalannya dek, sekarang nonton TV-nya sudah, hafalannya
dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang akan mengingatkan dia kembali on the track lagi, kira-kira begitulah. Oke, baik. Menarik karena saya setuju bahwa tidak hanya putra ayah bunda, semua anak yang mondok juga mengalami fase balas dendam ya kalau udah pulang gini. Kuncinya cuma sabar dan selalu diingatkan saja tentang poin-poin yang memang sudah harus dilakukan gitu. Nah, itulah mungkin mengapa akhirnya kita di Tursina setiap liburan ada proyek liburan ayah bunda. Itu juga salah satu untuk meminimalisir. Itu salah satu cara kita agar tidak hanya Ananda saja yang kemudian kita berikan tugas, tapi juga sedikit banyak kita memberikan kepada ayah bunda untuk kesempatan untuk lebih dekat selama liburan ini dengan Ananda di rumah. Baik, terima kasih banyak ayah bunda atas partisipasinya dalam kajian kali ini. Kalau boleh saya rangkum sedikit, mungkin poinnya adalah di memanjakan itu tidak hanya tentang bagaimana kita selalu memberikan semua ya yang diinginkan, tapi juga terkadang kita justru bisa menjadi penghambat dari potensi-potensi anak-anak ini karena kita terlalu melarang. Maka ada baiknya untuk kita selalu memberikan kepercayaan kepada anak-anak dengan tetap di-encourage, diyakinkan bahwa mereka bisa. Gitu. Semoga kita semua selalu menjadi hamba Allah yang dimaukan untuk mencari majelis-majelis ilmu untuk memperbaiki diri ke depannya ya Bunda. Terima kasih banyak. Sekali lagi sampai bertemu lagi di kajian kita berikutnya. Terima kasih banyak Ustaz Yahya atas kehadirannya hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.